Adit bukan sekadar mandor proyek. Baginya, merestorasi lubang tambang tua sawah Lunto adalah sebuah cara menebus dosa. Setahun lalu, di proyek Gedung Tinggi, kelalaiannya dalam memeriksa perancah telah menyebabkan seorang pekerja jatuh. Bayangan kejadian itu terus menghantuinya, membuatnya bekerja 2 kali lebih keras, 2 kali lebih teliti di proyek ini. Ia ingin mengubah tempat kelam ini menjadi tujuan wisata sejarah, seolah dengan begitu ia bisa membayar lunas utang nyawanya. Pekerjaan dimulai dengan lancar. Siang hari, lubang tambang itu hanyalah terowongan tua yang lembab dan berbau tanah. Para pekerja bersenda gurau, suara palu dan bor memecah kesunyian. Namun, masalah dimulai ketika matahari mulai tergelincir di ufuk barat. Awalnya hanya hal-hal kecil. Beberapa pekerja mengeluh alat mereka sering berpindah tempat. Sekop yang diletakkan di kanan, tiba-tiba ditemukan di kiri. Obeng yang ditaruh di saku, tahu-tahu sudah ada di lantai. Adit menasihati mereka agar lebih teliti. "Mungkin kalian hanya lelah," ujarnya, mencoba menenangkan. Tetapi, gangguan itu perlahan meningkat. Para pekerja mulai mendengar bisikan-bisikan aneh saat mereka berada di lorong yang dalam. Suara itu seperti desahan orang yang sangat kelelahan, terbawa oleh angin dari dalam terowongan. Lalu, mereka mulai mendengar suara lain yang lebih jelas. Bunyi seperti rantai besi yang diseret pelan di atas lantai batu. Seorang pekerja tua bernama Pak Dirman akhirnya memberanikan diri bicara pada Adit. "Mandor, tempat ini ada isinya. Kakek saya dulu pernah cerita, di dalam sini banyak pekerja paksa zaman Belanda yang dirantai. Mereka kerja sampai mati, dan dikubur di sini juga. Mereka dijuluki orang rantai," katanya dengan wajah serius. Adit, yang pikirannya selalu logis, mencoba menepis cerita itu. "Itu hanya cerita lama, Pak. Suara itu mungkin cuma tetesan air atau tikus." Namun, seminggu kemudian, seorang pekerja muda bernama Udin lari terbirit-birit dari dalam tambang dengan wajah pucat pasi. Ia mengaku, saat sedang sendirian, ada sesuatu yang dingin menyentuh kakinya dan berbisik, "Jangan berisik, kami sedang istirahat." Keesokan harinya, Udin dan 5 pekerja lainnya tidak datang lagi. Proyek mulai terbengkalai. Para pekerja yang tersisa menatap Adit dengan pandangan takut, seolah-olah semangat Adit yang menggebu-gebu itulah yang telah mengganggu ketenangan di dalam sana. Adit pun merasa terpojok, ditinggalkan sendirian dengan proyek penebusan dosanya. "Saya akan buktikan tidak ada apa-apa di sana," kata Adit pada dirinya sendiri. Didorong oleh rasa bersalah dan kekeras-kepalaan, malam itu Adit masuk ke dalam tambang seorang diri. Hanya dengan berbekal sebuah senter, ia berjalan menyusuri lorong yang gelap dan pengap. Semakin dalam ia masuk, semakin jelas ia mendengar suara itu. Bukan lagi bisikan, melainkan rintihan puluhan orang yang sedang menahan sakit. Dan suara seretan rantai itu kini terdengar dari segala arah. Tiba-tiba, senternya meredup. Dalam cahaya yang temaram, ia melihat bayangan-bayangan hitam di dinding. Sosok-sosok bungkuk yang terus bergerak seperti sedang mengayunkan cangkul, meski tangan mereka kosong. Di kaki setiap bayangan, terlihat jelas lilitan rantai yang juga berbentuk bayangan. Sebuah suara tanpa wujud bergaung di kepalanya, dingin dan jernih. "Kamu, sama seperti kami." Adit bergidik. "Apa maksudmu?" tanyanya ke dalam kegelapan. "Kamu juga terikat rantai," jawab suara itu. "Rantai penyesalan. Kami bisa merasakannya. Rasa bersalahmu itu yang membangunkan kami. Setiap paku yang kau tancapkan, setiap batu yang kau pindahkan, mengganggu tidur kami yang panjang." Adit akhirnya sadar. Niat baiknya untuk memperbaiki tempat ini justru menjadi sumber bencana. Usahanya untuk menebus dosa malah membuka luka lama yang terkubur di perut bumi. Ia bukan memperbaiki, tapi mengusik. "Lalu apa yang kalian inginkan?" tanya Adit pasrah. "Penebusan dosa yang sesungguhnya bukanlah dengan membangun monumen," bisik suara itu lagi, "tapi dengan ikut merasakan beban. Kami lelah. Sudah seabad kami bekerja di sini. Gantikan salah satu dari kami. Dengan begitu, pekerjaanmu tak akan pernah selesai, dan dosamu akan terus kau tebus, selamanya." Di hadapan Adit, di lantai terowongan, tergeletak sebuah beliung tua yang berkarat. Ia menatap alat itu, lalu menatap kegelapan di depannya. Ia teringat wajah pekerja yang jatuh karena kelalaiannya. Mungkin, inilah hukuman yang pantas ia terima.
Inilah penebusan dosa yang sesungguhnya. Dengan tangan gemetar, Adit mematikan senternya. Dalam gelap total, ia membungkuk dan meraih gagang dingin beliung itu. Beberapa bulan kemudian, proyek tambang sawah Lunto resmi ditutup permanen. Gerbangnya ditutup dengan tembok beton tebal. Pemerintah menyatakan bahwa struktur di dalam tambang terlalu rapuh untuk dijadikan tempat wisata. Kini, tempat itu menjadi salah satu titik yang paling dihindari warga. Namun, sebuah legenda baru telah lahir. Konon, jika ada yang nekat mendekati tembok beton itu di tengah malam yang sunyi dan menempelkan telinga, mereka akan mendengar sesuatu. Bukan lagi rintihan kesakitan atau seretan rantai, melainkan suara satu beliung yang menghantam batu dengan ritme yang stabil dan tanpa henti. Suara seorang mandor yang telah menemukan penebusan dosanya di dalam keabadian yang gelap.